Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain amin. Wa yajibu an yataharra fi izalati nahwi sidri al-ma'a al-khalisa. Wa yajib lan wajib apa yataharra yento niti-niti yento nemen-nemeni sapa wong orang yang memandikan jenazah niti-niti fi izalati nahwi sidri ing dalem nyelangi sepadane daun bidara yang masih menempel di tubuhnya mayit, niti-niti alma'a ing banyu al-khalisa kang murni. Nemen-nemen ini memang alma'a ing banyu al-khalisa kang murni. Amma sangking perkara memperhatikan amma sangking perkara yaslubuhu kang dedel apa ma hu ing ma dedel at-tahuriyata ing kesuciane banyu. Lima krono keterangan marra kang wis kliwat apa ma kliwat awalal kitabi ing dalem marra kang wis dhisik atau kliwat awalal kitabi ing dalem kawitane kitab. Jadi bagi orang yang memandikan jenazah itu untuk lebih memperhatikan air yang dia siramkan, air yang sudah bersih, air yang murni yang bersih itu tidak sampai berubah sifatnya gara-gara sebelum menyentuh kulitnya mayit yang dimandikan itu menyentuh sabun atau menyentuh minyak wangi atau menyentuh daun bidara yang masih menempel di kulit-kulitnya mayit. Jadi sebelum air itu mengenai kulitnya itu terlebih dahulu sudah tercampur dengan daun-daun bidara atau sabun yang menempel di atas kulitnya mayit. Nah, maka seorang yang memandikan harus memperhatikan itu. Karena nanti ketika sudah tercampur, begitu sampai di kulitnya mayit itu sudah tidak suci mensucikan lagi. Makanya harus diperhatikan. Kalau sekiranya masih ada sisa-sisa sabun atau sisa-sisa daun bidara yang masih menempel di kulitnya mayit, itu berarti siramannya untuk siraman membersihkan, siraman tanzif bahasanya. Lah setelah bersih baru alma al-khalis yang disiramkan. Naam ya bener jarene mengkono seperti yang telah diterangkan pada pembahasan sebelumnya, pembahasan masalah air. Jadi ketika air yang berubah sifatnya dengan perubahan yang sangat atau yang berarti dirubah oleh perkara-perkara yang ada di atas kulit sebelum dibasuh, itu nanti sudah tidak dihukumi suci mensucikan lagi. Naam ya bener jarene mengkono ayataharra fi izalatin nahwi sidri al-ma'al khalisa. Yusanu den sunahake. Naam ya bener jarene mengkono ayataharra fi izalati nahwi sidri. Memang seperti itu. Harus memperhatikan perkara-perkara yang dapat merusak sifat-sifatnya air sehingga tidak dihukumi suci mensucikan. Cuman disunahkan, yusanu disunahake apa ayakuna arab yento ono. Apa kullu ghuslatin setiap basuhan minas salasi sangking telu allati rupane ghuslah bilma'i kelawan banyu, bilma'i tetep kelawan banyu, al khalisi kang murni ana iku fi ghusli ghairil muhrimi ing dalem mbasuh utawa ngedosi sakliyane wong kang ibadah haji lan umrah. Maring atau ing dalem ngedosi sakliyane wong kang muhrim, wong kang ibadah haji lan umrah.
ma'a qalili kafurin sertane sithike kafur. Ma'a qalili kafurin sertane sithike kafur. Jadi memang seperti itu, harus menjaga kesucian air. Cuman disunahkan di setiap basuhan yang tidak tanzif. Jadi ada yang basuhan tanzif, ada yang tidak. Yang basuhan tanzif itu basuhan yang di situ airnya dicampur dengan daun bidara, terus dibersihkan dengan air yang murni, sehingga tubuhnya mayat sudah bersih. Itu semuanya dikatakan basuhan tanzif. Lah, setelah itu kan ada basuhan yang bilma'i al-khalisi, dengan air yang murni tanpa campuran. Nah, basuhan yang bilma al-khalis tadi itu sunnah dicampuri sedikit kapur. Kapur yang di situ digunakan untuk wangi-wangian, bukan kapur tulis. Kapur yang digunakan untuk wangi-wangian, sedikit saja. Untuk mayat yang tidak sedang mengerjakan ibadah haji atau umroh, kemudian dia meninggal. Tidak mayat biasa yang tidak ibadah haji atau umroh sebelumnya. Kalau mayat yang ibadah haji terus meninggal sebelum waktunya selesai rangkaian ibadahnya, nanti nggak boleh pakai kapur memandikannya, harus dengan air yang khalis tanpa campuran sama sekali. Lah kalau mayat yang biasa tidak ibadah haji atau umroh, tidak muhrim, maka nanti di air basuhan terakhir atau air basuhan yang selain basuhan tanzif itu nanti dicampur dengan sedikit kapur. Wahwa utawi wad'ul kafur, wahwa utawi wad'ul kafur, meletakkan kapur fil akhirati ing dalam basuhan kang keri, iku akidun luweh kukuh, iku akidu luweh kuat kesunane. Jadi kan 3 kali. Jadi ada basuhan tanzif. Jadi pertama yang masuk dalam basuhan tanzif itu adalah pertama dia menyiram tubuhnya mayat dengan air yang dicampur sabun atau air yang ada sabunnya. Terus setelah itu dibersihkan dengan air yang murni, sehingga membersihkan sabun-sabun atau daun-daun bidara yang menempel di tubuh mayat, sehingga bersih mayatnya. Lah baru itu dikatakan siraman yang seterusnya itu dikatakan ma'ul kholis, disiram dengan ma'ul kholis. Dan sunnah dikerjakan sebanyak 3 kali, 3 kali disiram dengan air yang suci, mensucikan 3 kali setelah ghuslut tanzif. Lah kapur tadi diletakkan di basuhan yang ketiga. Ketika dia pengen mengerjakan 3 kali, sunnahnya diletakkan di yang paling akhir, basuhan ketiga. Alasannya sunnah 5 krono onone hadis soha kang sahih apa min amrihi saking perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah bihi kelawan wat'il kafur, bihi kelawan wat'il kafur diselehake fiha ing dalam ghuslah, atau fiha ing dalam akhirah, basuhan yang terakhir. Itu pernah Nabi itu menyuruh yang memandikan putri beliau Sayyidatuna Zainab radhiyallahu anha, yang lebih dulu meninggal sebelum Nabi. Itu ketika dimandikan, Nabi menyuruh ya sama seperti keterangan di atasnya, cara memegangnya, cara membasuh bagian tubuh yang depan kanan, yang depan kiri, yang depan yang belakang kanan, belakang kiri, itu sama persis seperti praktek pada keterangan kitab sebelumnya. Itu dipraktekkan orang yang memandikan atau sahabat yang memandikan jenazahnya Sayyidatuna Zainab atas perintah Nabi. Dan Nabi juga memerintahkan untuk mencampuri sedikit kapur di basuhan terakhir. Itu hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari Muslim dari Ummu Atiyah. Ayo koraulan dan makrohake apa tarkuhu ninggal
berhubung itu hadisnya sahih, cuman tidak sebuah keharusan, artinya sunnah saja. Nah ketika ditinggalkan itu makruh. Ayo kelantin makruh apa tarkuhu ninggal wad'ul kafir, apa tarkuhu ninggal wad'ul kafir, apa tarkuhu ninggal wad'ul kafir. Terus wali anahu mana ya? Li anahu ya. Yang baik itu nggak ada wawunya. Kalau soab wawunya itu nggak ada. Nah kalau ada wawunya wali anahu itu maktuf kepada 5 soha alasannya. Alasan dari kenapa disunahkan mencampurkan kapur di basuhan terakhir. Tapi kalau nggak ada wawunya itu lebih bagus. Lah dan lebih baiknya mudah-mudahan nggak ada wawunya. Li'annahu karena saat temene kafur iku yukawi nguatake apa kafur, nguatake al badana ing badan. Waya dafa'ulan iso nolak apa kafur al hawa ma ing kegremetan, al hawa ma ing kegremetan. Karena kafur yang dicampurkan tadi itu bisa menjadikan tubuhnya mayat, jasadnya mayat itu lebih kuat, tidak cepat rusak artinya, dan juga dapat menolak serangga-serangga atau hewan-hewan yang mengganggu mayat. Wa kharajalan kejaba bil yasiri kelawan qaul al yasir, bil yasiri kelawan dawu al yasir, bil yasiri kelawan lafat al yasir. Di atas tadi loh kafur yang yasir atau qalili kafurin. Di atas tadi menggunakan bahasa qalili kafurin sama dengan yasiru kafurin. Kejaba tidak termasuk apa al kasiru kafur kang akeh. Bihaitsu yafkusu lawan sekirane banget apa kafur kasir utawa apa al kasir juga bisa. Bihaitsu yafkusu sekirane kelawan sekirane banget apa al kasir banget apa ataghayyuru ngono ya. Apa ataghayyuru bihaitsu yafkusu kelan sekirane dadi banget utawa banget apa ataghayyuru ngono faile bae nang mburi apa ataghayyuru owah utawa perubahan apa ataghayyur owahe banyu owah bihi sebab al-kasir bihaitsu yafusu kelan sekirane banget apa ataghayyuru perubahan sifatnya air banget bihi sebab al-kasir. Jadi kalau kapurnya terlalu banyak sehingga merusak kemutlakan air itu tidak sunnah, malah tidak boleh kalau hanya satu kali. Fa innahu karana saat temene al-kasir iku yaslubu dedel apa al-kasir, merusak apa al-kasir, menghilangkan apa al-kasir, riyatal ma'i ing kesuciane banyu. Merusaknya tadi ilam yakun lamun ta ora ana apa kafur iku sulban atos. Kalau tadi benar-benar campur dengan airnya. Kalau kafurnya itu masih berbentuk padat itu tidak. Wa ulima lan den kawruhi mimma saking keterangan takarrara kang wis tetep apa ma keterangan yang telah ditetapkan di atas. Innama lam tahsul keterangan yang awal-awal itu loh. Innama lam tahsul an-nadhafatu binawi sidri fil kayfiyati al-ula ja'alahu fi kulli ghuslatin min ghusalati tamdhifi. Ketika sabun yang menempel, daun bidara yang menempel di tubuh mayat itu tidak hilang hanya dengan sekali siraman, harus berulang kali. Maka misalkan hilangnya sabun yang menempel atau kafur yang menempel itu dengan 7 kali siraman, maka 7 kali siraman itu dihitung 1, dihitung namanya ghuslah tamdhif, dihitung siraman yang membersihkan, belum dihitung kesunahannya, itu masih wajib, itu belum dihitung kesunahannya. Nah setelah bersih disiram lagi 1 siraman, itu baru mengerjakan yang wajib.
Nah, setelah itu baru disiram sunnah 2, sunnah 3, sunnah 4, sunnah 5 dan seterusnya. Mimma saking perkara takarrara kang tetep apa ma. Dikawarui apa anan nahwa sidri, dikarui apa anan nahwa sidri ing sak temene padane godhong bidara, madama ing dalam selagine isih utawa madama ing dalam selagine langgeng apa alma'u banyu. Masih iku yataghayyaru owah apa mak bihi kalawan nahwu sidri, bihi kalawan nahwu sidri. Ketika dari keterangan di atas dapat diketahui bahwasanya air yang masih bercampur dengan sabun atau daun bidara atau semacamnya lah, yang nanti ketika menyentuh kulitnya mayat itu masih dalam keadaan tidak suci, tidak mensucikan. Yo yamna'u nyegah anan nahwa sidri yang saat temene sepadane daun bidara iku yamna'u nyegah apa nahwu sidri al khusbana ing kawilang-wilang tidak dihitung anil ghusli saking basuhan al wajibi kang wajib wal mandubi lan sunnah, masih belum dihitung. Jadi selama belum bersih itu masih nggak dianggap basuhannya. Setelah bersih, sudah nggak ada sabunnya, sudah steril dari sabun, baru siraman yang pertama itu basuhan yang wajib, siraman yang kedua itu basuhan yang sunnah, yang ketiga juga sunnah. Nah, jika seperti itu tidak ada hitungan ketika masih adanya sabun yang menempel atau daun bidara, fayughassalu mongko den baso sapa mayit, dibaso min kornihi awet sangking pilingan, ini pelipis min korni sangking pilingane mayit, dibaso ila qadamihi tumeka maring delamaane mayit. Baso emang badal ghuslati ing dalam sawise basuhan almazilati kang ngilangi apa ghuslah, almazilati kang ngilangi apa ghuslah, ngilangi lahu maring nahwa sidri, lahu maring nahwa sidri. Jadi dibasuh setelah bersih steril dari daun bidara, dari sabun, maka basuhan yang wajib mulai dari pelipisnya sini sampai ke bawah. Dibasuhnya tadi salasan kelawan telu, 3 pembasuhan. Dibasuh bilma'i kelawan banyu al-khalisi kang murni tanpa ada campuran, dan juga harus suci mensucikan, mutawaliyatan halih nuli-nuli. Kama kaya keterangan kodam tu kang wis disiake sapa ingsun hu ing ma, ingsun musannaf hu ing ma. Wa huwa utawi mutawaliyah utawa bin pas, wa huwa utawi ghusluhu mutawaliyatan, wa huwa utawi ghusluhu mutawaliyatan iku ala aula sing luwih utama. Jadi pertama langkahnya kan mayit setelah diwudukan, setelah dihilangi kotorannya, diwudukan, terus kemudian juga dengan dibasuh hidung dan juga mulutnya disilaki juga, itu disiram dengan air yang dicampur dengan sabun. Atau airnya dulu baru disabun, nggak apa-apa. Prakteknya kan seperti kebanyakan, disiram dulu baru disabun. Itu sama dengan air yang dicampur dengan sabun atau air yang dicampur dengan daun bidara. Nah, setelah itu baru disiram dengan air bersih yang tujuannya untuk menghilangkan sabun-sabun tadi. Lah sudah bersih, baru itu siraman yang dihitung wajib. Disiram itu hitungan wajib. Lah 3 kali, 1 wajib kan, terus kemudian yang kedua itu sunnah, yang ketiga itu jenenge mutawaliyah, terus menerus. Mutafarriqatan utawa halih pisah-pisah, mutafarriqatan utawa halih pisah-pisah, bi ayas ta'mala gambare yen to amrih agawe utawa nglakoni sapa wong, amrih nggunakake sapa wong, ngono wae. Bi ayas ta'mala gambare yen to amrih nggunakake sapa wong, gunakake alma'a ing banyu al-khalisa kang murni, alma'a ing banyu al-khalisa kang murni digunakake ba'da tamami kulli ghuslatin,
ing dalem sawuse sempurnane saben-saben basuhan min ghasalati tangdzifi sangking pira-pira basuhan bersihake to sangking pira-pira basuhan kang bersihake. Jadi prakteknya air yang campur dengan sabun disiramkan kemudian air yang digunakan untuk membersihkan setelah baru kemudian itu basuhan yang bil ma'al kholis, air yang murni yang bersih itu yang wajib. Terus kemudian setelah itu air sabun lagi disiramkan, kemudian air yang digunakan untuk membersihkan lah baru air yang al ma'al kholis disiramkan, itu yang kedua. Pisahkan mutafarikoh. Kemudian lagi dengan sabun lagi siramkan lagi, terus disiram dengan air yang membersihkan sabun tadi, baru siraman alma al-kholis yang ketiga. Nah, 3 kali ini prakteknya secara mutafarriqah, pisah-pisah. Wa yakun lan ana apa kullu marratin setiap ambalan, apa kullu marratin setiap ambalan minatan divi saking basuhan bersihake, saking basuhan kang bersihake. Wasti mantin ma'ilan nggunakake banyu al-kholisi kang murni ba'dau ing dalem sawuse tamdif ana iku ghuslatan sak basuhan jadi 1 basuhan. Jadi 3 kali basuhan dihitung 1. 3 kali pertama basuhan yang ada sabunnya, terus basuhan untuk membersihkan sabun yang menempel di mayit sudah bersih. Basuhan yang ketiga air yang alma al kholis ini dihitung 1 basuhan. Terus praktek yang kedua juga lagi sabun, air pembersih sabun ma al kholis ini dihitung 2. Terus yang ketiga air sabun, terus kemudian air yang membersihkan sabun, kemudian ma al kholis dihitung 3, baru 3. Ini 3 ini mutafarriqah. Summa ba'da faradhi nuli ing dalem sawuse rampunge wong rampung min ghusli saking ngedusi mayit atau min ghusli saking ngedusi mayit. Setelah selesai memandikan dengan segala bentuk kesunahan dan tata cara yang diterangkan di atas, yunasyibu nyerbeti utawa ngelapi utawa ngandui sapa wong hu ing mayit, diandui disaubin kelawan dodot utawa kelawan kelambi ma'al mubalaghati sertane banget-bangetake fidzalika ing dalem mengkono-mengkono tansyif setelah itu baru dihandui ya dilap tubuhnya mayit sebersih-bersihnya, sekering-keringnya. Kenapa alasannya? Li alla tabattala ya Allah tabattala supaya ento ora dadi teles apa akfanuhu piro-piro kafane mayit. Alasannya biar kafannya nanti tidak basah ketika sudah dikeringkan sekering-keringnya tubuh mayit. Kalau kafannya basah fayusri'u mongko nyepetake apa akfanuhu. Fatus apa fayus? Fayusra'u mongko cepet. Ojo fayus, fayasru'u mongko cepet apa fasadu rusake mayit. Nek fatus ri'u mongko nyepetake apa akfan yang basah dengan air, nyepetake fasadau ing rusake mayit. Fayasru'u mongko nyepetake apa fasadu rusake mayit. Kalau kafannya basah, maka akan menjadikan jasadnya mayat itu lebih cepat untuk rusak. Wabilan kelawan faraqom bedani apa wabilan kelawan li Allah tabattala akfanuhu fayasru'u fasaduhu. Faraqom bedani apa nadbu tansifihi kesunahan mengeringkan tubuhnya mayit bedani nadba tarkit tansifi ing kesunahane ninggalake nyerbeti fituhril hayyi ing dalam sesujine wong urip.
fituhril hayy ing dalam sasucine wong urip. Kalau orang yang masih hidup setelah wudhu tidak boleh air-air bekas wudhu yang menempel di anggota itu dibersihkan dengan handuk, dikeringkan, tidak boleh. Sunnahnya dibiarkan, biarlah basah nggak apa-apa. Itu sunnahnya seperti itu. Nah, tapi kalau di permasalahan memandikan jenazah sebaliknya, sunnahnya dikeringkan sekering-keringnya. Wa yusannu lan den sunahake apa ayaku narep yen ta ana apa tansifuhu oleh ngandui mayit atau oleh bersihake atau oleh ngelapi nyerbeti mayit ana iku ba'da i'adati talyinihi ing dalem sakwuse baleni ngelemesake mayit ing dalem sakwuse baleni ngelemesake mayit aitalyini mafasilihi tegese nglemesake pira-pira ros-rosane mayit dilemesake akibal faradhi ing dalem sause rampung rampung min ghuslihi atau min ghuslihi sangking ngedusi mayit. Setelah selesai dimandikan tidak langsung dikafani tapi dilemaskan kembali persendiannya. Kenapa? Liya beko supaya tetap apa lainuha boleh, apa linuha boleh, apa linuha lemese mafasil, agar dapat dipastikan tulang-tulang persendian-persendiannya itu sudah lemas, tidak kaku lagi. Wayub karaulan den makruhake apa akhdhu sya'rihi ngalap rambute mayit, ail mayiti tegese wong mati. Rambote wong mati ghairul muhrimi kang ora muhrim, artinya tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau umrah. Wa dhufrihi lan kukune mayit, wa in kana hale senajan ta ana apa sya'rihi iku mimma sebagian dari perkara yuzalu kang den ilangi apa ma lil fitrati krana kedadian. Ya misalkan kayak kuku jari-jari tangan, kaki, terus kemudian bulu ketiak, terus kemudian kumis, itu kan yuzalul fitrah. Memang secara fitrahnya manusia ada perintah untuk menghilangkan. Ya meskipun seperti itu, bagi orang yang sudah meninggal ketika dimandikan makruh hukumnya memotong kukunya. Wa'tada lan biasaan, ya ini biasanya mayit masih hidup itu rajin gak potong kukunya, rajin potong rambutnya, menghilangkan bulu-bulu ketiaknya itu rajin. Ya tetap karena sudah meninggal beda lagi hukumnya. Meskipun dia kebiasaannya seperti itu. Wa'tada lan biasaake sapa mayit izala tau ing ngilangi ma dibiasaake hayyan ing dalam tingkah urip. Alasannya apa? Li anna ajza al mayiti karena saat temene pira-pira bagian tubuhe mayit. Iku muhtaramatun perkara kang den mulyakake. Ketika itu dimuliakan, falatun tahaku mongko ora kena den rusak. Falatun tahaku mongko ora kena den rusak apa ajza bidzalika kelawan mengkono akhdhu bidzalika mengkono akhdhu. Amin sama saking arai mengkono anak ajza ilmayit muhtaramatun. Ya lam yuhtan mongko ora dihitan. Mongko ora den khitan sapa al-aklafu wong kang kunclup, wong kang duweni kulup sapa al-aklafu wong kang duweni kulup. Jadi ketika tidak diperbolehkan, dimakruhkan mengambil atau menghilangi sebagian-bagian tubuh yang ada di mayit itu, maka ketika ada orang yang belum khitan sewaktu dimandikan setelah dia meninggal, itu ya nggak boleh dipotong kulufnya. Nah terus bagaimana? Ya harus dibersihkan di bawah kulufnya itu, hasafanya dibersihkan ya dengan menggunakan kayu yang lemas yang dikasih kain atau dikasih kapas. Itu resikonya memandikan orang yang belum
yang belum khitan. Makanya orang kafir nggak dimandikan karena dia nggak khitan. Sapa sing gelem masih kulup wong kafir. Nah, ya bener jarene mengkono-mengkono. Jarene mengkono-mengkono apa iki? Laula bada sya'ruhu binahwi samghin. Nah, ya bener jarene mengkono-mengkono yuqra'u afdhu sya'rihi. Yuqra'u afdhu sya'rihi. Nah, ya bener jarene mengkono-mengkono yuqra'u afdhu sya'rihi wa dhufurihi. Laula badala monto apa ya? Kempel. Lamun to kempel apa sya'ruhu rambute mayit sing rege misalkan. Kempele binawi samghin kelawan sepadane telutuh. Walam yasil tarasan yang meninggal barangkali ya. Walam yasil lan ora tumeka apa alma'u banyu tidak sampai ila usulihi maring pangkale sya'ar topoke sya'ar. Enggak bisa sampai ke pangkal rambutnya saking kempelnya karena diberi telutuh atau minyak yang sangat mahal. Tidak bisa sampai ila biha kejaba kelawan izalah. Ya maka wajibat mongko wajib apa izalatuhu ngilangi sya'ar. Ya wajib dipotong rambutnya ketika menghalangi sampainya air ke pangkal rambut. Wajib dipotong malahan. La amal muhrimu anapun utahe wong kang ibadah ihram itu haji atau umrah. Ketika dia meninggal idza mata ing dalam nalikane mati sapa muhrim. Matine mangko bala tahallulihi ing dalam sadurunge tahallule muhrim. Al awali kang awal yang mana dia masih diharuskan meninggalkan keharaman yang yang diharuskan dalam haji. Wajib mongko wajib apa ayo bakal yen tetep apa ayo mbok kiya yen netepake sapa wong sing ngedusi asara ihrami ing labete ihrame muhrim. Jika seperti itu falaya juzu mongko ora wenang apa ayyuf ala yen den lakoni bihi kelawan muhrim dilakoni apa sayun suwiji-wiji mimma saking perkara yahrumu kang haram apa ma haram alal muhrimi ing atase wong ihram. Alal muhrimi atase wong ihram yo motong kukunya, memotong rambutnya, mencukur kumisnya, bulu ketiaknya, itu kan semua dilarang dalam haji. Bi khilafil mu'tadati kelawan bedani wong wadon sing ngelakoni iddah, kelawan bedane wong wadon kang ngelakoni iddah, orang perempuan yang ditinggal mati suaminya. Ngelakoni iddah an wafatin saking ditinggal mati bojone. Suaminya meninggal, berarti si istri menyandang iddah, itu namanya muqtaddah, orang yang menyandang iddah. Kalau dia hamil berarti sampai dia melahirkan selesai iddahnya. Kalau dia tidak hamil masih haid, ya maka 3 kali persucian. Kalau dia tidak haid juga tidak hamil, ya maka 4 bulan 10 hari kira-kira. Ya 4 bulan 10 hari iddahnya. Lah ketika ada orang perempuan yang masih menyandang iddah karena ditinggal mati istrinya, suaminya, maka itu enggak masalah ketika nanti dimandikan diberi minyak wangi. Kan kalau orang yang menyandang iddah kan tidak boleh pakai wangi-wangian. Alasannya apa? Karena menyesali kematian suaminya. Tidak kok setelah suaminya meninggal itu malah ngelencer kemana-mana, macak yang cantik, mengumbar lah istilahnya. Enggak, menunjukkan susah. Misalkan ya gak tahu samponan, rambutnya gak tahu dijungkasi, menggambarkan kesusahan, kesedihan ditinggal suaminya karena dia tipe istri yang setia. Lianna tahrima nahwi tibi karena saat temene keharamane padane wangin-wangin. Karena saat temene keharamane padane wangin-wangin. Jadi adanya iddah itu seseorang dituntut untuk
menampakkan kesetiaan kepada suami yang telah meninggal. Dia menampakkan kesusahan, kesedihan. Tidak kok malah dia menikah lagi. Bi anat tahrimati bi krono sak temene haramis padane wangen-wangen haram alaiha ing atase sapa ya? Mu'taddah, alaiha ing atase mu'taddah. Haram memang iku inna makana yang mestine ana. Apa tahrim ana iku litafajui krana krana getuni matine bojo lanang, krana getuni matine bojo lanang. Kayak den asar ya. Asal jupul. Lah padang lho. Asal jupul. Lah orang muni kok ala ramai ya yan. Nama li anna tahrima lil tafajui krana anggatune matine bojo lanang. Wa qazalan teman-teman harus hilang apa tafajju hilang bil mauti sebab mati. Kalau dia sudah meninggal, ya tafajju yang wajib dia kerjakan itu sudah tidak berlaku lagi. Wallahu a'lam.